Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Pengorbanan Cinta, renungan oleh Romo Sri Joni Pasali, Okarm. Kisah para misionaris selalu memikat hati kita sebagai orang Katolik. Seorang imam senior pernah sharing kepada saya bagaimana ia berjuang untuk memulai karya misi di suatu tempat terpencil. Hal ini tidaklah mudah. Pada waktu itu, dia mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Tapi dia tidak pernah menyerah untuk memulai karya misi itu. Apa yang sudah ditanam dengan baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik pula dan melimpah. Akhir cerita, Romo senior itu bersyukur bahwa pada waktu itu Tuhan menguatkan hatinya untuk terus-menerus berkorban memulai karya misi itu. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menunjukkan bahwa dia datang untuk membawa misi kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia bukan sebagai raja untuk golongan tertentu, seperti pemahaman orang banyak. Bukan untuk menggulingkan pemerintahan Romawi, bukan pula pesaing bagi ahli Taurat, imam kepala, Farisi maupun Saduki. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan dosa. Misi penyelamatan itu dikerjakan melalui jalan salib. Karya kerajaan Allah harus dimulai dengan pengorbanan cinta. Untuk mewujudkan kerajaan Allah harus dimulai dengan menanam benih. Benih-benih kerajaan Allah itu sudah dimulai dan ditanamkan dalam sengsara dan pengorbanan Kristus di salib.
Kita sebagai orang Kristiani dipanggil untuk meneruskan karya misi kerajaan Allah itu. Partisipasi paling nyata dalam karya misi kerajaan Allah adalah dengan belajar untuk memberikan diri. Salah satu pemberian diri yang paling konkret adalah dengan belajar untuk melayani. Pelayanan apapun dalam kehidupan sehari-hari menjadi bukti nyata bahwa kita belajar untuk berkorban bagi orang lain. Yesus telah merendahkan dirinya menjadi orang yang paling hina dan memberikan nyawanya demi menebus dosa-dosa manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Apa pelayanan yang akan kita berikan untuk sesama? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.